Kemudian gue juga menjelaskan ke dia arah datang kita sambil memegang kepala monster laut yang telah kita kalahkan. Tapi disinilah keanehan terjadi. Ketika gue menjelaskan dari arah mana kita datang, pas gue lihat ke belakang orang tersebut malah menghilang. Jujur aja di saat itu gue kaget banget. Apakah ini pertanda tidak baik? Pas gue coba cari orang tadi, tiba-tiba ada makhluk yang mirip dengan Herobrine muncul dan matanya sangat menyeramkan teman-teman. Pas gue coba deketin dia malah menghilang dan berpindah-pindah tempat. Nah pas banget waktu dia terbang muncul banyak petir. Dan di saat itulah gue mencoba untuk lari dan sesegera mungkin pergi dari pulau itu. Tapi justru Herobrine tersebut langsung menghadang dan menghajar kita. Jadi mau gak mau kita harus menghadapi Herobrine ini. Ya akhirnya setelah sekian lama kita bertemu juga dengan makhluk mitologi ini. Di saat itu gue berjuang dengan sekuat tenaga agar tidak mati terbunuh oleh Herobrine ini. Serangan dari Herobrine ini sakit banget. Dia juga bisa melemparkan kita ke atas dan meledak. Kemudian dia juga bisa menghil dirinya sendiri. Sampai pada akhirnya Herobrine itu melarikan diri. Dia bilang akan memberitahu kepada Raja Poseidon mengenai hal ini. Nah disinilah gue makin percaya kalau kita harus ke Atlantis untuk menyelamatkan Zola. Gue rasa Zola itu berada di kota Atlantis dan ditahan oleh Raja Poseidon. Soalnya kan waktu kita berpisah dengan Zola, saat itu juga turun hujan dan banyak petir. Dan juga ada suara yang membisikkan ke kita kalau dia yang menahan Zola. Di saat itu gue langsung bergegas pergi kembali ke arah desa di tengah derasnya hujan. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya gue dengan selamat berhasil kembali ke desa. Sesampainya di sana, gue bertemu dengan Ele dan Gasa, lalu menunjukkan kepala monster yang telah berhasil kita kalahkan. Kemudian mereka langsung memanggil Pak Klimas. Setelah melihat kedatangan kita, Pak Klimas langsung membawa kita menuju ke sebuah tempat rahasia yang terdapat di desa ini. Sesampainya di tempat rahasia tersebut, gue sangat takjub dengan keindahannya. Pak Klimas juga langsung menyuruh gue untuk menaruh kepala monster laut itu tepat di dada sebuah patung. Fungsinya adalah agar ketika kita memakai armor dan senjata leluhur mereka tidak terkena kutukan. Sebenarnya yang bisa memakai armor dan senjata leluhur itu adalah orang asli keturunan desa. Akan tetapi karena Pak Klimas sudah mengetahui tujuan kita, yaitu untuk menyelamatkan Zola, akhirnya dia memberikan kepercayaan ke kita untuk memakai armor itu dan senjata leluhur mereka. Setelah gue pakai, ternyata armornya sangat bagus dan agak lumayan berat. Mungkin armor dan senjata inilah yang dapat membantu kita dalam misi menyelamatkan Zola. Setelah memakai armor tersebut, Pak Klimas memberikan gue sebuah petunjuk. Di lembaran sebuah kertas terdapat beberapa clue di sana, yaitu tentang keberadaan kota Atlantis. Kemudian, kita diantarkan oleh Pak Klimas, Ele, dan Gasa ke sebuah tempat yang berbentuk cave. Mereka bilang disinilah tempat tercepat untuk menuju kota Atlantis itu. Soalnya kalau kita ingin pergi ke sana harus